Hadirin disilahkan duduk kembali. Baiklah, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita mengikuti seluruh rangkaian acara debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020, marilah kita ikuti dan simak bersama dari sambutan Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo kepada Bapak Muhammad Ishak. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sangat saya hormati anggota KPU Kabupaten Sidoarjo, yang sangat saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, yang sangat saya hormati seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, tepat 36 hari lagi, seluruh masyarakat Sidoarjo akan merayakan pesta demokrasi, melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo. Memilih pemimpin yang akan memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Menyambut agenda ini, kami penyelenggara pemilihan telah berjanji melaksanakan tugas mulia ini secara transparan, profesional, berintegritas, dan adil seadil-adilnya, baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, untuk mewujudkan pemilihan yang berkualitas. Saat ini, para calon bupati dan wakil bupati yang ada di depan Bapak Ibu sekalian adalah sosok penting yang memiliki komitmen untuk berdedikasi dan memberikan pengabdian terbaiknya bagi Kabupaten Sidoarjo yang kita cintai ini. Hadirin yang saya hormati, untuk pertama kalinya ketiga calon bupati dan wakil bupati secara langsung akan berdebat, bertukar gagasan dan dalam melihat Sidoarjo ke depan dalam bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Dalam 2 jam ke depan, kita berikan ruang seluas-luasnya bagi para calon bupati dan wakil bupati untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka. Bagi para pemilih, kami ucapkan selamat menyaksikan, mengikuti, memahami, dan menjadikan debat malam ini sebagai referensi Anda untuk menentukan pilihan pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti. Selanjutnya, kami atas nama KPU Kabupaten Sidoarjo berterima kasih pada seluruh pihak yang mendukung atas terselenggaranya acara ini dengan lancar dan sukses. Kurang lebihnya mohon maaf, akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah hadirin dan juga pemirsa di rumah sambutan Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, dan selain Bapak dan Ibu dari KPU Kabupaten Sidoarjo juga sudah hadir di tengah-tengah kita di studio, yaitu dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan tentu saja para pasangan calon. Untuk itu langsung saja kami akan undang para pasangan calon. Hadirin dan juga pemirsa, inilah dia pasangan calon nomor urut 1, Bambang Haryo S. Insinyur dan Haji Muhammad Taufikul Bar MSI. Selamat malam Bapak-Bapak, silakan. Kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk, dan juga kami akan juga ingin tahu dan mengenal lebih dekat dari masing-masing profil. Untuk itu kita saksikan tayangan berikut ini. UMKM yang berdaya saing tinggi. Mari bersatu wujudkan Kabupaten Sidoarjo yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan berkarakter dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Insya Allah bersama kita bisa. Insya Allah bersama BHS Taufik kita jadikan Sidoarjo menjadi lebih baik.
Asa perubahan memanggil jiwa mereka. Paduan pemimpin muda kaya terobosan. Bersih, gesit, dan visioner dalam kerja dan pengabdian. Sosok kaya dedikasi dari pemerintahan desa hingga lembaga legislatif. Pemimpin amanah untuk Sidoarjo berkah. Pemimpin yang dekat rakyat tanpa sekat. Pemimpin yang bukan raja, tapi teman bicara. Kini saatnya bersama Ahmad Mudor Ali, Gus Mudor, dan Subandi, Pak Bandi, wujudkan perubahan Sidoarjo, tingkatkan kesejahteraan rakyat. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kelana Aprilianto Dwi Astuti menawarkan visi misi Sidoarjo Makmur. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan PAN ini meyakini dengan potensi sumber daya manusia dan alam yang luar biasa, Sidoarjo seharusnya tidak kalah dengan Surabaya. Kelana Aprilianto adalah seorang pengusaha yang memahami persoalan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Kelana didampingi Dwi Astuti, tokoh muslimat Jawa Timur yang mumpuni di bidang sosial kemasyarakatan. Kelana Astuti merangkum visi misi dalam 9 program utama, meliputi pemulihan ekonomi akibat COVID-19, melindungi warga miskin, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan lansia, kerukunan umat beragama, menyediakan lapangan kerja dan penguatan UMKM, serta menjadikan Sidoarjo daerah layak huni dan layak usaha. Kelana Astuti akan menjadikan Sidoarjo daerah makmur dan damai, dan seluruh warga Sidoarjo menikmati keadilan dan kemakmuran. Baik, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua untuk semakin mensukseskan Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti. Dan kita sudah menyaksikan seperti apakah profil dari masing-masing pasangan calon. Dan kini adalah momen bagi kita semua, Anda warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo, untuk mengetahui seperti apakah visi dan misi dari masing-masing pasangan calon ketika mereka diberikan amanah oleh Anda sebagai warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Kita akan mulai bersama pemaparan visi dan misi. Kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu penyampaian visi dan misinya adalah masing-masing 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Sudah siap? Siap. Sudah siap. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami PAS Taufik ingin menyampaikan visi misi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Kebetulan kami melakukan satu penyerapan daripada aspirasi masyarakat, keresahan, keluhan daripada masyarakat. Ada juga pujian daripada masyarakat yang akhirnya kami rangkum di dalam satu visi kami, yang dimana kami ingin menjadikan Sidoarjo ini menjadi Sidoarjo yang beriman, bersih, makmur, sejahtera, dan juga tentu berdasarkan kepada kearifan lokal dan lingkungan, yang dimana 4 misi daripada kami ini kami jabarkan dalam 12 program kerja yang kami rangkum lagi, di mana misi ini kita mulai dari pemerintahan, di mana kami ingin adanya satu penguatan birokrasi yang diimbangi dengan juga dimaksimalkan dengan satu layanan publik yang baik, mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat RT RW, juga masalah penguatan daripada ekonomi, yang dimana kami akan memberdayakan UMKM, pertanian, perikanan, dan semua pangan, dan juga pariwisata. Dan juga kami ingin melakukan penguatan dari sisi kesehatan daripada masyarakat dengan membangun satu infrastruktur kesehatan bersama sumber daya manusia yang kita akan tingkatkan. Juga masalah pendidikan juga akan kami maksimalkan juga. Cukup? Dan juga infrastruktur nantinya sebagai penunjang daripada ekonomi kita. Waktu telah habis untuk paslon nomor urut 1. Baiklah Bapak Ibu dan pemirsa, tentunya kita juga akan mengetahui bagaimana pemaparan visi misi dari paslon nomor urut 2. Bapak-bapak sudah siap? Baik, waktu Anda dimulai dari Anda berbicara, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bicara dengan Sidoarjo, maka tak lepas pada potensi yang begitu besar. Ada 5,2 triliun. Tentunya dibutuhkan visi yang mumpuni, yang sesuai dengan hati nurani masyarakat. Oleh karena itu, kami, Mukhtar Subandi, ingin memastikan ke depan semuanya bisa tercover dalam program ini. Visi kami ke depan, berusaha sekuat tenaga mewujudkan Sidoarjo menjadi kabupaten yang lebih sejahtera, lebih makmur, lebih berkarakter dan berkelanjutan. Kami tahu hari ini Sidoarjo dalam posisi yang susah, mencari pekerjaan susah, bahkan akses untuk dunia kesehatan kita terkadang menjadi barang tersier untuk beberapa saudara kita. Ke depan tugas kami Mukhtar Subandi memastikan secara penuh seluruh masyarakat Sidoarjo akan mendapatkan akses kesehatan BPJS secara gratis. Kita juga berusaha membuka 100.000 lapangan kerja. Kami tahu pemuda Sidoarjo punya potensi yang begitu besar. Kita juga akan berusaha untuk memastikan menggerakkan empowering mak-mak ke depan untuk bisa berusaha. Kita berikan 5-50 juta kredit usaha mikro, bentuknya hibah juga. Dalam dunia pendidikan kita pastikan kita berikan 10.000 beasiswa kepada pemuda-pemudi kita, pemuda Sidoarjo. Terkadang kami turun merasa miris, mereka tidak bisa melanjutkan kuliah dikarenakan keterbatasan dana. Infrastruktur sama, kita berusaha sekuat tenaga untuk membangun khususnya Rumah Sakit Sidoarjo Barat. Saya yakin bersama seluruh komponen yang ada, Sidoarjo ke depan akan menjadi kabupaten yang baik. Terima kasih, waktu Anda sudah habis untuk paslon nomor urut 2. Dan kini giliran pasangan calon nomor urut 3 untuk memaparkan misi dan visinya. Waktunya sama 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian yang ada di studio dan para pemirsa di rumah, khususnya warga Sidoarjo. Yang terhormat Ketua KPUD Sidoarjo beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua Bawaslu Sidoarjo dan seluruh jajarannya. Yang terhormat saudara saya Mas Bambang Haryo dan Mas Taufik Gulbar. Yang terhormat adik saya Gus Mukdor dan Mas Subandi. Sebelum kami menyampaikan visi misi, izinkan kami selalu mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum usai. COVID-19 adalah wabah yang sangat berbahaya. Sampai dengan hari ini, sampai kita pun harus kehilangan salah satu putra terbaik Sidoarjo, yakni Haji Almarhum Haji Nur Ahmad Saifuddin SH, PLT Bupati Sidoarjo. Oleh karena itu, tetaplah patuhi protokol kesehatan. Visi kami adalah Sidoarjo makmur, makmur sosial, makmur ekonomi, dan makmur infrastruktur yang akan kami jalankan dalam 9 program unggulan, yaitu 1. Stop COVID-19, melindungi warga miskin dan anak terlantar, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, perbaikan kualitas pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta pelindungan anak dan manula, mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan kesetaraan gender, menyediakan lapangan kerja yang layak sesuai kebutuhan masyarakat Sidoarjo, penguatan UMKM, mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru, membangun Sidoarjo menjadi daerah layak huni dan layak usaha. Iya, waktu telah habis. Dan pemirsa di rumah, kita sudah mengetahui bersama visi dan misi dari masing-masing pasangan calon, tapi masih banyak segmen yang sangat menarik untuk kita simak bersama nanti. Betul sekali Emil dan Bapak Ibu hadirin pemirsa, tentunya pada tema debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020 ini mengangkat tema yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan masyarakat. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan break terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Money politik bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Tolak pemberian barang, uang, atau apapun yang bertujuan mempengaruhi pilihan Anda. Kenali pasangan calon melalui visi misinya dan rekam jejaknya. Pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam situasi pandemi tak menyurutkan kita untuk menggunakan hak pilih. Datang ke TPS, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan di tempat yang telah disediakan, cek suhu tubuh, dan tetap jaga jarak. Masuk bilik suara, coblos pilihan Anda. Karena Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo akan diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020. Ayo dulur, gunakan hak pilih Anda. Pilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik menurut hati nurani Anda. Pilihan Anda menentukan masa depan Sidoarjo. Jangan takut datang ke TPS, tetap pakai masker, selalu cuci tangan, dan tidak bergerombol. Ikuti tata tertib di TPS. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Money politik bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Tolak pemberian barang, uang, atau apapun yang bertujuan mempengaruhi pilihan Anda. Kenali pasangan calon melalui visi misinya dan rekam jejaknya. Pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara debat publik di segmen kedua. Moderator membacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Pertanyaan berasal dari tim perumus yang terdiri dari 5 orang perumus. Waktu menjawab 90 detik. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Ya, selamat bergabung kembali bersama kami dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Di awal tadi kita sudah menyimak bersama tata cara debat di segmen kedua ini. Dan untuk itulah ada panelis yang memang sudah ditentukan dan ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sidoarjo. Dan kita saksikan inilah dia profil dari masing-masing panelis.
Panelis debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020, Profesor Dr. Haji Gempur Santoso MKes, Guru Besar Bidang Ergonomi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Profesor Ahmad Zainuri MA PhD, Guru Besar Ilmu Agama UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. M. Masud Said MM PhD, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, Dr. Sifa Indana MPD, Dosen Universitas Negeri Surabaya, Dr. Ahmad Fatoni Rodli MPD, Rektor Universitas Ma'arif Hashim Latif Sidoarjo. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Malam hari ini kami akan mengundang untuk hadir di atas panggung perwakilan dari panelis, yaitu Ibu Dr. Sifa Indana MPD dan juga Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo untuk hadir di depan dan juga melakukan serah terima pertanyaan yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh para panelis. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Dan memang sebagai informasi bahwa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan mendapatkan jawaban dari para pasangan calon ini tidak ada yang mengetahui, hanya panelis lah dan Tuhan yang Maha Esa yang mengetahuinya, begitu ya. Kami persilakan. Baik, masih tertutup semua. Kami persilakan kepada Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo memasukkan ke dalam kotak. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilakan kembali ke tempat. Baik, tentunya ini adalah pertanyaan yang disegel begitu ya, Bel ya? Iya. Kita akan ambil salah satu. Dari pasangan calon nomor satu betul. dulu yang akan mendapatkan kesempatan mengambil satu pertanyaan dari yang nantinya panelis. akan kita bacakan ya, Bel ya? Iya, Untuk pertanyaan, bismillahirrahmanirrahim. bismillah terlebih dahulu. Terima kasih. Baik. Disegel ya Bapak Ibu ya, pemirsa. Kita akan buka dan kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil menantikan Helmi membuka pertanyaan atau amplopnya, sebagai informasi bahwa nanti satu pertanyaan yang sama akan mendapatkan jawaban dari pasangan calon 1, 2, dan 3. Jadi satu pertanyaan yang sama untuk para pasangan calon. Baik, kita akan bacakan untuk pertanyaan pertama. Strategi kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat tentu harus melalui rencana strategis baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Namun memerlukan waktu yang cukup lama, linear, tahap demi tahap. Sementara masalah kekinian datangnya bertubi-tubi yang menimpa rakyat. Di lain sisi, kita harus melakukan inovasi, kolaborasi, dan koordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Bagaimanakah strategi calon bupati dalam melakukan terobosan dan inovasi yang sesuai karakter dan local wisdom Sidoarjo? Cukup jelas ya? Baik, kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1, waktu menjawabnya 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi layanan publik ini harus disampaikan atau diberikan kepada masyarakat. Tentunya untuk semua adalah sama, mempunyai hak yang sama dari sisi budaya, dari sisi sosial, dan dari sisi ekonomi, yang dimana layanan publik ini harus disampaikan secara baik dan merata ke seluruh masyarakat. Adapun untuk layanan publik ini tentu perlu adanya satu skala prioritas yang diberikan kepada masyarakat, apalagi dalam situasi kondisi pandemi corona ini, yang dimana permasalahan layanan ini terutama adalah permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan tentunya, dan juga permasalahan untuk merecovery ekonomi yang sekarang ini terpuruk, untuk dinaikkan dengan bagaimana caranya adalah tentu memberikan satu layanan yang cepat dalam menumbuhkan ekonomi ini dengan memaksimalkan usaha mikro, termasuk juga pertanian dan peternakan serta perikanan yang ada, dan pariwisata. Waktu telah habis, itulah jawaban dari paslon nomor urut 1. Lantas bagaimana jawaban dari paslon nomor urut 2? Waktunya sama, 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya kira kalau bicara tentang pelayanan publik itu harga mati, sekarang yang harus diperbaiki di Sidoarjo harus lebih cepat, harus lebih akuntabel, harus lebih transparan. Kami bersama Pak Pandi berusaha sebisa mungkin untuk merubah stigma dan mengurangi pertemuan antara
customer, dalam hal ini masyarakat Sidoarjo dengan petugas yang mengurusi itu, sehingga semuanya harus lebih digital. Bahkan kita berusaha semaksimal mungkin pelayanan digital ini mulai dari terbawah, dari RT, RW, lurah dan perizinan ke depan, sehingga ini lebih cepat, mengurangi di sana ada pungutan-pungutan. Yang kedua, bicara tentang Restra sama Renja, kita ke depan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeksekusi hal ini tepat waktu. Karena hari ini yang menjadi masalah adalah terlalu lama waktu yang digunakan untuk menangani perusahaan izin. Seperti hal ini hari ini kita ingin kampanye untuk membahas tentang kemudahan bagi usaha mikro untuk mendapatkan izin untuk pakai BPOM, izin domisili dan sebagainya. Kita akan permudah itu semua. Dengan mempermudah pelayanan publik, ke depan Sidoarjo akan menjadi daerah yang lebih makmur lagi. Iya, itu dia jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Baik, kemudian dilanjutkan di paslon nomor 3. Silakan, waktu menjawab Anda dimulai dari Anda berbicara. Oke, terima kasih. Kami pasangan calon nomor 3, Kelana Dwi Astuti, tentu saja kami akan mengupayakan secara maksimal bagaimana melakukan pelayanan publik khususnya kepada seluruh masyarakat Sidoarjo dalam hal apa saja, termasuk masalah perizinan, termasuk masalah akses apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat Sidoarjo sendiri. Kami bertekad, kami bersama Bunda Dwi Astuti akan selalu bekerja untuk masyarakat Sidoarjo, sehingga hasilnya hasil dari pekerja yang akan kita lakukan nanti betul-betul nanti akan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat Sidoarjo. Tentu saja ini perlu bagi kami untuk mempunyai tekad yang kuat untuk bagaimana upaya kami untuk melakukan upaya secara maksimal agar pelayanan kepada seluruh masyarakat Sidoarjo ini bisa kita lakukan secara baik, bisa dirasakan dan betul-betul akan membawa secara transparan kepada seluruh masyarakat tentang yang harus kita lakukan tentang pelayanan publik tersebut. Cukup? Masih ada waktu tersisa? Silakan. Menguatkan birokrasi menjadi hal yang sangat penting untuk kita ikhtiarkan, sehingga kerja bareng antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat menjadi kebutuhan utama. Maka saya berharap kami bisa berhadir bersama rakyat. Waktu telah habis. Baik. Ya. Untuk itu tentu ini kita juga akan bersama-sama untuk membacakan pertanyaan kedua, begitu ya Mbak? Betul, dan Baik, paslon 2 akan diberikan kesempatan atau mengambil satu amplop pertanyaan. Silakan Bapak, bismillah terlebih dahulu. Kita ambil nomor dari paslon nomor 2, baik. Silakan. Baik, saya akan bantu untuk membacakan pertanyaan kedua. Dan tentunya masih sama ya, untuk 1,5 menit. Silakan Bapak Ibu nantinya bisa menanggapi dari pertanyaan yang akan dibacakan. Ya, dan di sesi ini kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada paslon nomor 2 untuk menjawab, kemudian paslon nomor 3 dan paslon nomor 1. Baik, disimak betul pertanyaannya. Bagaimana mengimplementasikan visi misi kalau syarat sukses diantaranya adalah kekuatan sumber pendapatan daerah dan tata kelola keuangan daerah itu belum tercapai atau tidak efisien? Adakah formula tertentu yang ditawarkan? Dan bagaimana peran industri-industri besar di Sidoarjo serta bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang kuat? Cukup jelas? Baik, kami persilakan paslon nomor 2. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Formula yang ingin kami usung besok adalah Sidoarjo punya industri yang begitu besar. Ada 6.000 industri, bahkan 600 diantaranya adalah industri ekspor. Ke depan kita ingin seluruh industri ini mampu dan mau untuk berkontribusi untuk Sidoarjo. Kami tidak mau kemudian rakyat Sidoarjo hanya menerima limbah, menerima asapnya, menerima debunya, menerima macetnya tanpa ada kontribusi. Berkaca dari Surabaya, kita ingin kopi itu di Sidoarjo, CSR harus diterima oleh masyarakat baik berupa taman, RTH dan sebagainya. Tentang tata kelola keuangan, kita ke depan akan berusaha semaksimal mungkin memperkuat basis-basis PAD seperti pajak,
kemudian retribusi, serta pendapatan dari BUMD yang ada di Sidoarjo. Tidak kalah pentingnya karena Sidoarjo itu adalah punya PAD 5,2 triliun. Kita kepingin gimana pendapatan terkait masalah PAD ini kita tingkatkan, terutama masalah yaitu terkait masalah retribusi dari pajak, retribusi dari restoran, retribusi dari pendapatan yang lainnya. Cukup? Baik, waktu sedikit lagi akan habis, begitu tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Terima kasih. Biar tambah semangat ya. Betul sekali Emil, dan tentunya kita akan lanjutkan di paslon nomor urut 3. Waktu Anda juga masih sama 1,5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kami dari paslon nomor 3 melihat bahwa Sidoarjo itu punya suatu potensi yang sangat luar biasa sekali, di mana sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, serta banyak potensi seperti pabrik dan industri UMKM yang sangat luar biasa di Kabupaten Sidoarjo. Kami ingin betul-betul mengelola Sidoarjo ini dengan cara kelola yang benar. Kami ingin transparan, kami ingin mengelola ini betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sidoarjo. Ini yang akan saya sampaikan. Silakan. PAD sangat luar biasa besarnya, dan kita tahu bahwa posisi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat luar biasa. Tapi saat ini perlu sangat butuh di blow up untuk mereka terbantu mendapatkan akses untuk manusianya. Maka daripada itu kita tahu bahwa di Sidoarjo ada industri, di Sidoarjo ada pertanian, di Sidoarjo ada perikanan. Sungguh sangat luar biasa kita ikhtiarkan untuk kuat. Nah, dalam hal ini banyak UMKM, 200.000 lebih UMKM yang saat ini perlu dibantu untuk mendapatkan akses. Pertama, bahwa yang namanya UMKM ini tentu banyak para ibu-ibu, para emak-emak yang bergelut di dunia UMKM. Ditambah lagi perlu dikuatkan dari UMKM ini untuk penting untuk kita kuatkan menjadi produk yang layak jual, dan selanjutnya marketingnya akan kita ikhtiarkan dengan menggerakkan para milenial ke depan. Dan ini menjadi kerjasama yang baik. Terima kasih. Waktu Anda sudah habis dan kita akan beralih ke paslon nomor urut 1. Waktu Anda masih sama 1,5 menit. Silakan. Jadi yang utama adalah untuk memperkuat PAD kita tentu masalah UMKM yang harus kita berdayakan di sini, di mana UMKM ini memberikan satu kontribusi ekonomi yang luar biasa besar. Di samping itu juga permasalahan yang berhubungan dengan tentu industri, yang di mana PAD kita ini yang terbesar adalah juga dari industri. Industri, terutama industri manufaktur kita, pabrik-pabrik kita. Dan di sini kami dengan potensi daripada Sidoarjo ini adalah merupakan wilayah yang yang dilewati oleh poros daripada transportasi. Tentu ini juga bisa berpotensi dari sisi jadi transportasi, sehingga ini berpotensi untuk kita menjadi wilayah transit yang bagus, yang besar. Tentu ini akan menambahkan, nantinya akan memperkuat daripada PAD kita. Kami tambahin ya, saya tambahin PAD kita 1,7 triliun bukan 5,2 triliun. Yang terbesar itu maksudnya Pak Bupati tadi pajak dari industri. Baik, waktu telah habis. Nah, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 begitu untuk Dan ini mengambil adalah pertanyaan ketiga ya Emil ya. Ya, betul Jadi sekali, kita silakan. akan mengikuti bersama untuk pengambilan nomor pertanyaan ketiga. Nanti akan kami bantu untuk bisa menanyakan dari pertanyaan yang sudah diambil dan akan dijawab oleh semua paslon. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bacakan, sebelum kita bacakan, kita akan buka terlebih dahulu. Ya, nanti paslon nomor 3 terlebih dahulu yang akan menjawab, kemudian nomor 1 baru nomor 2. Biar semuanya mendapatkan giliran yang sama untuk menjawab sekali, pertama. Emil. Baik, Bapak Ibu, mohon didengarkan dengan seksama. Jaminan kesehatan dan jaminan sosial untuk keluarga kurang mampu ini sudah dijalankan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini berbentuk BPJS Kesehatan, Program Keluarga Harapan PKH, dan bantuan sosial lainnya.
Akan tetapi beberapa kasus terakhir ini ternyata banyak ketidaksinkronan mengenai data penerima serta proses penyalurannya. Apa terobosan baru yang akan Anda lakukan terkait dengan jaminan kesehatan dan sosial ini supaya lebih terdistribusi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat? Sudah dipahami Bapak Ibu? Baik, kita akan awali untuk Paslon nomor urut 3, Baik. silakan. Terima kasih. Kami dari paslon nomor 3 tentang jaminan sosial dan BPJS tadi perlu kami sampaikan bahwasanya di Sidoarjo memang kita lihat sudah sangat baik sekali tentang bagaimana proses di mana itu sudah menjadi program dari pemerintah pusat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tentang program itu kami rasa sudah baik sekali, namun kami perlu ingin memaksimalkan lagi agar program itu betul-betul ke depannya agar betul-betul bisa langsung dampaknya itu bisa langsung diterima oleh masyarakat secara baik. Silakan. Ya, kerja bareng dengan pihak kelurahan di level bawah menjadi sangat penting untuk kita ikhtiarkan sehingga tidak ada tumpang tindih pemberian BPJS karena banyak sekali BPJS ini mereka yang belum mendapatkan akses. Maka kami ingin menguatkan akses ini kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga tidak ada masyarakat yang ada persoalan tentang kesehatan. Sehingga kita ikhtiarkan untuk ke depan adalah BPJS gratis di Kabupaten Sidoarjo. Masih ada waktu yang tersisa? Mau dimanfaatkan? Cukup? Oke, jadi kami kondisi di sini bersama Bapak Kelana. Kita harus memaksimalkan dalam kondisi COVID ini, kita harus menguatkan mereka terlayani secara gratis untuk kesehatannya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, paslon nomor urut 1, silakan. Jaminan kesehatan tentu harus diterima oleh seluruh masyarakat Sidoarjo, yang dimana terutama untuk BPJS tentu di sini kita akan maksimalkan untuk BPJS ini agar sampai ke masyarakat ini dengan baik dan tidak ada kesulitan daripada mereka di dalam mendapatkan BPJS itu sendiri. Mungkin ada dari. Jadi kita mengakuratkan data terpadu kesejahteraan sosial dulu, karena BPJS tahun 2019 itu sudah 1,9 juta yang tercover. Jadi hanya 270.000 aja yang belum tercover. Hanya 270.000 yang beban Pemda kita, Pemkab ini. Jadi untuk 1,9 juta, kita punya penduduk 2,2 juta sekian, itu 1,9 juta itu sudah ada pekerja penerima upah, bukan beban kita. Ada pekerja bukan penerima upah, juga bukan beban Pemda. Itu sudah beban nasional, sudah beban pribadi, mandiri, dan hanya 270.000 saja. BPJS gratis dari artinya sebenarnya sudah gratis gitu. Kalau 270.000. Baik, waktu Anda sudah habis. Kemudian kita akan melanjutkan ke paslon nomor urut 2. Waktu Anda juga masih sama, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya kira kalau ada fenomena sekarang di masyarakat, compang-compeng data, ini sebenarnya sudah dibuatkan kanal oleh pemerintah lewat Perpres nomor 39. Ini tentang satu data untuk Indonesia. Ini memang ke depan harus, lewat Perpres ini harus dieksekusi oleh seluruh bupati dan sebagainya, karena memang ujung tombaknya ada di Bapeda, kemudian turun ke bawah. Sehingga tidak ada lagi perbedaan Sidoarjo penduduknya 2,2 atau 1,9 karena memang ada compang-camping data. Terkait tentang BPJS, ke depan kami satu-satunya calon yang berkomitmen untuk seluruh masyarakat Sidoarjo bisa mendapatkan BPJS. Hari ini ada 351.000 masyarakat Sidoarjo yang belum mendapatkan asuransi kesehatan itu. Bersama Pak Bandi, Mukhtar Subandi, ke depan kita akan jamin universal health coverage bukan sekitar 96% seperti yang ada di Perpres nomor 39, bukan. Kita pastikan 100% masyarakat Sidoarjo akan mendapatkan BPJS, dan dihitung nggak terlalu banyak. Total yang sekarang belum mendapatkan akses ada sekitar
351.000, sehingga kalau diberikan kelas 3 dikali 7.800 dikali 1 tahun dikali 12 bulan, maka hanya sekitar 151 miliar, dan ini masih jauh pada kekuatan fiskal Waktu telah Sidoarjo. habis. Masih ada beberapa pertanyaan. Dan tadi berdasar kesepakatan maka moderator yang akan mengambil pertanyaan begitu ya. Saya akan ambil terlebih dahulu Silakan secara acak begitu. Diacak dan akan dibuka terlebih dahulu. Baik, kita akan menyimak bersama apakah pertanyaannya, dan untuk sesi kali ini yang akan mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertama kali itu adalah paslon nomor urut 2, kemudian 3, baru 1 begitu. Baik, dan inilah pertanyaannya, mohon disimak. Bekas cedera lumpur Lapindo Sidoarjo ternyata masih menyimpan masalah dan menyimpan potensi. Bagaimana langkah-langkah yang saudara lakukan untuk mengatasi masalah sisa lumpur Lapindo? Dan rencana memanfaatkan wilayah korban lumpur Lapindo ini. Cukup jelas? Baik, silakan paslon nomor urut 2, waktunya sama. Terima kasih atas waktunya. Bicara tentang Lapindo ini seakan-akan tidak ada habisnya. Tapi yang jadi catatan, sekarang dulu BPLS, sekarang PPLS, yang patut ditekankan adalah sekarang Lapindo sudah ranahnya pusat, sehingga Sidoarjo harusnya hanya menjadi fasilitator. Fasilitator apa? Jadi beberapa tanah memang ada yang memang belum dibayarkan, ini karena ada yang sengketa lah, ada masalah dan sebagainya, sehingga memang belum bisa dibayarkan. Tugasnya kabupaten adalah memfasilitasi itu sehingga kemudian akan terbayarkan. Sebenarnya kalau di luar tanggul ini sudah hampir terbayarkan dengan APBN, yang di dalamnya aja yang belum. Kedua, untuk apa kemudian tempat lokasi dari Lapindo ke depan sebenarnya bisa, karena ini adalah keunikan satu-satunya di Sidoarjo. Mari maknai semua yang ada ini secara positif. Kenapa? Lapindo bukan hanya jelek, tapi juga bisa dimanajerial menjadi suatu yang baik. Misalkan wisata geopark dan sebagainya. Saya kira itu. Mungkin diambahkan. Terima kasih. Tadi disampaikan terkait permasalahan Lapindo. Bahwa kita sebagai pemimpin Sidoarjo, apalagi kita sebagai putra daerah, gimana menyelesaikan permasalahan Lapindo itu minimal bahwa DPR harus bikin pansus terkait permasalahan Lapindo, biarkan permasalahan Lapindo yang ada Sidoarjo itu bisa selesai. Ini tanggung jawab kita pemerintah dengan DPR Sidoarjo untuk membentuk pansus. Baik, terima kasih, dan kita akan beralih ke paslon nomor urut 3, dan tentunya 1,5 menit masih sama, dimulai waktunya adalah dari Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Kami paslon nomor 3 menyikapi tentang Lapindo, tentu saja kami akan berusaha, di mana Lapindo itu sudah menjadi masalah nasional. Artinya kita harus bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bagaimana Lapindo itu agar bisa ditangani secara baik. Tapi saya lihat perkembangan sampai saat ini tentang Lapindo itu masih ada berbagai macam persoalan sedikit tentang bagaimana Lapindo itu belum bisa dioptimalkan, sehingga kami dari pasangan nomor 3 akan mencari solusi, akan mencari terobosan agar bagaimana fungsi dari Lapindo sendiri agar betul-betul nanti ke depan itu bisa bermanfaat khususnya bagi warga sekitar, termasuk bagaimana untuk dijadikan destinasi wisata dan sebagainya. Tentu saja kami akan berusaha dan kami bersama dengan semua stakeholder khususnya yang ada di Sidoarjo maupun dari pemerintah pusat. Silakan. Kondisi Lapindo menjadi hikmah tersendiri bagi kita masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa kondisi ini memang menjadi sebuah sementara pada waktu itu adalah menjadi bencana, tapi tidak mungkin kita dalam kondisi ini kita terpuruk untuk itu. Maka kita harus memanfaatkan peluang ini menjadi sebuah potensi tersendiri. Ini penting kerja bareng dengan tingkat nasional. Maka untuk itu perlu ada pemetaan persoalan di situ dan ada potensi-potensi yang bisa kita usulkan ke tingkat nasional bersama para pakar, menguatkan potensi yang ada di daerah, baik itu pasirnya, tambangnya, waktu telah habis, dan selanjutnya kita akan mendengar jawaban paslon nomor 1. Silakan. Saya pikir Lapindo ini perlu diwaspadai malahan, walaupun sebenarnya ini bisa dimanfaatkan, tapi sampai hingga saat ini memang belum terdeteksi apa yang bisa dipakai, karena kalau dipakai untuk geowisata, Lapindo ini masih
berbahaya, semburannya juga masih cukup kuat, dan luas peta terdampaknya juga semakin meluas. Jadi ini kalau menurut kami memang perlunya adanya satu proteksi wilayah di sekitar daripada peta terdampak itu sendiri, yaitu potensi peta terdampak dengan early warning system harus segera kita pasangkan di situ. Juga permasalahan yang berhubungan dengan asuransi yang bisa diberikan kepada masyarakat di sekitar itu, tidak hanya sumber daya manusianya, tapi juga aset-aset daripada mereka itu sendiri, dan tentu ini perlu untuk diwaspadai, dan Basarnas maupun BNPB harus hadir di situ untuk bisa menjaga permasalahan itu. Silakan. Ingin Lapindo ini untuk anak-anak Sidoarjo menjadi lahan penelitian, di situ akhirnya mencetak. Baik, terima kasih, waktu Anda sudah habis. Dan Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan untuk semua paslon. Dan tentu kita masih ada satu pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan kelima. Saya akan membantu juga untuk mengambil secara acak ya. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buka terlebih dahulu. Dan selanjutnya pertanyaan ini akan kita bacakan. Baiklah, Bapak Ibu, mohon didengarkan bersama dan seksama. Bagaimanakah pasangan calon ini bisa memastikan pentingnya kepemimpinan yang efektif dan birokrasi yang bisa mengartikulasi kebijakan daerah sehingga visi misi tercapai dengan baik? Dan sedangkan menurut data banyak SDM di Pemda dan kecamatan serta di desa-desa belum tergarap dengan baik. Sudah dipahami Bapak Ibu? Sudah. Baik. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 1 terlebih dahulu, kemudian 2, baru ketiga. Silakan paslon nomor urut 1. Tentu untuk birokrasi ini tentu kita akan membuat bagaimana birokrasi ini menjadi dikelola oleh yang kompeten tentunya, sesuai dengan the right man and the right place, dan ini pasti kita akan maksimalkan untuk birokrasi ini. Kita berikan jaminan penguatan birokrasi dengan mendampingi APH, alat penegak hukum. Jadi supaya birokrasi kita ini bekerja dengan aman, nyaman, tanpa ketakutan dengan penegak hukum. Jadi kami berikan pendampingan dan kami berikan jaminan supaya aparat ASN kita, birokrasi kita tidak terjebak dengan perbuatan yang tidak kita inginkan bersama. Masih ada waktu? Ya, kemudian di tingkat kecamatan itu kami maksimalkan. Dari kabupaten ada pelayanan mall, kami delegasikan ke kecamatan. Jadi kami birokrasi untuk kecamatan kita pilih yang potensi untuk pelayanan masyarakat. Terima kasih. Cukup? Baik, selanjutnya untuk paslon nomor 2, silakan menanggapi. Terima kasih atas waktunya. Saya kira kalau bicara birokrasi, tata kelola dan sebagainya, pertama harus kita pastikan right man on the right place, kemudian right man on the right job. Kenapa? Kalau orangnya pas, tempatnya pas, saya yakin bisa cepat sekali. Yang kedua, kita pastikan juga peningkatan SDM yang berkelanjutan, yang berdaya saing, karena hari ini memang perkembangan zaman begitu cepat. Beberapa ngapunten PNS memang sudah mulai beranjak dewasa, beranjak mulai lansia, sehingga ini perlu adanya peningkatan SDM sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah backup penuh. Semua kepala dinas, semua camat, jangan batasi untuk berkreativitas, biarkan dia berkreativitas selama tidak melanggar aturan hukum yang ada. Backup ini harus penuh, terutama sebagai pemimpin, meng-backup terpenuh bawahannya untuk bersikap lebih kreatif dan inovatif. Mutur Subandi, yang jelas karena ini pelayanan mulai dari desa, kecamatan maupun kabupaten. Saya ada keinginan gimana terkait tata kelola itu dengan baik, gimana terkait masalah pelayanan mulai dari desa itu selalu ada ada gimana pelayanan yang prima,
juga dari kecamatan juga seperti itu, gimana melayani dengan bentuk jemput bola kepada masyarakat, biarkan nanti semuanya bentuk kegiatan itu bisa realisasi dengan baik, mudah-mudahan ke depan mudah berbanding. Ya, waktu habis. Baik, kita beralih ke pasangan calon nomor urut 3. Silakan, waktu Anda sisa 1,5 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih, kami dari paslon nomor 3 tentang tata kelola birokrasi, agar kami mengupayakan agar birokrasi ini ke depan itu harus dikelola secara sehat dan transparan. Kami tidak ingin tata kelola ini akan berjalan, akan menghambat daripada kreasi, akan menghambat daripada para pekerja atau para pelaku untuk melakukan langkah. Artinya kami ingin berusaha supaya birokrasi ini berjalan dengan baik dan sehat, itu ajalah yang perlu saya sampaikan. Oke. Bicara tata birokrasi, tentu kita mendahulukan SDM yang unggul. Ya. Di dalam SDM yang unggul ini perlu kita tengok bagaimana sebetulnya kondisi SDM kita. Kalau kita melakukan pemetaan, penting sekali untuk dikuatkan karena ini perlu akan disiapkan penempatan yang tepat. Seringkali sebuah negeri tidak akan berhasil dengan baik manakala penempatan SDM-nya tidak pas. Oleh karena itu kita perlu ada strategi-strategi khusus untuk menguatkan tenaga-tenaga yang kita miliki untuk menjadi SDM yang unggul dan job yang jelas. Selanjutnya kita penting sekali menguatkan dengan birokrasi sehat, dengan disiplin, taat, konsisten, jujur, dan transparan. Ini menjadi penguatan kita dalam melayani masyarakat ke depan sehingga rakyat merasa terlayani. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah kita ikuti bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu dan tentunya pemirsa dan Emil, sudah kita ikuti bersama bagaimana pendalaman dari visi misi dari kesemua paslon. Untuk itu kita akan melanjutkan kembali debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020 setelah jeda pariwara berikut ini. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Money politik bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Tolak pemberian barang, uang, atau apapun yang bertujuan mempengaruhi pilihan Anda. Kenali pasangan calon melalui visi misinya dan rekam jejaknya. Pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Meskipun dalam situasi pandemi tak menyurutkan kita untuk menggunakan hak pilih. Datang ke TPS, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan di tempat yang telah disediakan, cek suhu tubuh, dan tetap jaga jarak. Masuk bilik suara, coblos pilihan Anda. Karena Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo akan diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020. Ayo dulur, gunakan hak pilih Anda. Pilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik menurut hati nurani Anda. Pilihan Anda menentukan masa depan Sidoarjo. Jangan takut datang ke TPS, tetap pakai masker, selalu cuci tangan, dan tidak bergerombol. Ikuti tata tertib di TPS, Pilgub bermartabat, Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam situasi pandemi tak menyurutkan kita untuk menggunakan hak pilih. Datang ke TPS, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan di tempat yang telah disediakan, cek suhu tubuh, dan tetap jaga jarak. Masuk bilik suara, coblos pilihan Anda. Karena Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen ketiga, debat terbuka antar pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 bertanya untuk pasangan calon nomor 2 dan pasangan calon nomor 3, disertai dengan pendalaman pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema debat. Ya, tibalah kita pada segmen di mana paslon 1 akan bertanya kepada paslon yang lainnya. Kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawabnya 1,5 menit, waktu menanggapi jawaban tadi 1,5 menit, dan waktu kembali menjawab lagi 1,5 menit. Cukup jelas ya? Baik, silakan paslon nomor urut 1. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Saya ingin menanyakan kepada Gus Mudo, paslon nomor 2, tentang masalah pertanian. Kebetulan di programnya Gus tidak ada masalah pertanian. Padahal sekarang pemerintah pusat lagi kejar-kejarnya meningkatkan ketahanan pangan, yang dimana di situ masalah pangan ini tidak hanya ketahanannya, tapi juga swasembada pangan. Dan Sidoarjo ini punya potensi yang besar. Bagaimana kira-kira kiat-kiatnya dan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Gus untuk tentang pertanian itu sendiri, supaya mereka ada gairah kembali untuk bertani. Baik, silakan paslon 2 bisa menjawab, waktunya 1,5 menit. Terima kasih untuk Bapak Bambang Haryo. Bicara pertanian, hari ini memang posisinya Sidoarjo dalam ada penurunan RTH, ruang terbuka hijau, ke depan dari 22 ribu hektar menjadi 12 ribu, bahkan besok rencananya mau 7 ribu hektar saja. Oleh karena itu yang terpenting setelah kita turun selama 1 tahun penuh ini, kita rangkumkan beberapa kendala yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah ketersediaan pupuknya. Kita jamin ke depan ketersediaan pupuk lebih murah. Yang kedua adalah hama. Harus ada manajemen, kemudian pengendalian hama yang mumpuni. Yang terakhir terkait karena lahan yang semakin menyempit. Lahan yang semakin menyempit dari 22 ribu rencananya tadi 12 mungkin jadi 7 ribu itu, maka yang terpenting adalah upgrading teknologinya. Teknologinya kita perkuat sehingga ke depan kuantitas mungkin sedikit tapi kualitasnya ini besar sekali, sehingga nanti harapannya yang menjadi panen, yang dipanen semakin besar. Kami Mudo Subandi, kita ingin mendorong gimana pertanian yang ada di Sidoarjo itu terus bergerak, ya,
kita mengakses juga lebih mudah, gimana hasil panen itu bisa dikelola oleh masyarakat Sidoarjo. Selama ini Sidoarjo sulit karena bantuan pupuk juga kurang. Waktu habis, dari jawaban tadi silakan Paslon 1 bisa menanggapi, waktunya 1,5 menit. Terima kasih Gus, sudah lumayan ini sesuai dengan apa yang ini tapi hanya ada satu permasalahan yang utama itu adalah masalah pengairan, yang dimana mereka itu selalu panennya itu adalah 1 kali dalam 1 tahun. Itu hampir mayoritas tanah pertanian kita. Padahal kita ini wilayahnya adalah wilayah delta, di mana-mana kiri kanan kita ada kanal dan ada sungai besar, Kali Porong dan juga Kali Surabaya. Di sini juga permasalahan yang berhubungan dengan masalah asuransi, dengan adanya kegagalan panen akibat dari kesulitannya air dan sebagainya. Ini perlu adanya asuransi, dan ini pemerintah pusat sudah memberikan satu guidance untuk bagaimana cara bisa mendapatkan asuransi itu. Juga permasalahan bibit ini penting sekali karena mereka juga sering menemui kesulitan untuk bisa mendapatkan bibit yang baik. Jadi ini saya bersama Pak Taufik ini akan serius untuk menangani pertanian ini dengan baik, terutama juga untuk mengangkat harkat hidup petani. Baik, waktu habis. Itu tadi tanggapan Paslon 1, bagaimana Paslon 2 menjawabnya? Saya kira memang kalau tata kelola air ini juga menjadi salah satu yang harus menjadi fokus utama, karena terkadang waktu musim hujan ya malah terkadang nggak ada air, di beberapa tempat nggak ada air. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola. Hari ini memang sungainya dangkal sekali, sehingga ke depan kita harus lihat semuanya ini secara holistik, menyeluruh. Terkadang kalau sungai ini dibuka dari Ringin Pitu, dari Mojokerto itu, kalau dibuka banjir, kalau tidak dibuka tidak dapat air. Artinya apa? Kita Mukhdar Subandi melihat dan menyelesaikan ini secara holistik. Kita selesaikan dulu drainase dan sungainya, kita dalamkan, kemudian baru di manajerial, karena setiap desa pasti ada namanya Joko Tirto dan sebagainya. Memang tugasnya. Yang perlu dicatat dari pemerintah adalah keberpihakan kepada mereka untuk mengurusi wilayah perairan. Yang kedua tentang bibit. Bibit ini saya kira kemarin di era sebelum kami, Pak Saiful sudah bagus. Ada satu bibit yang bisa 3 kali panen. Ini yang perlu harus dikejar terus, disesuaikan dengan apa yang ada di Sidoarjo hari ini. Terima kasih. Tadi disampaikan gimana terkait masalah pertanian untuk Sidoarjo. Berarti kita kepingin meningkatkan pertanian, mau tidak mau harus ada subsidi dari pemerintah, biarkan ada menarik simpati kepada tani-tani yang ada di Sidoarjo. Apalagi sekarang. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak, Ibu, dan pemirsa. Selanjutnya kita akan ikuti dari Paslon 1 akan memberikan pertanyaan kepada Paslon 3. Ya, ini pertanyaannya 1 menit ya Bapak, dan kemudian dijawab dengan waktu 1,5 menit, dan kemudian ditanggapi kembali oleh Paslon 1 dengan 1,5 menit, dan ditanggapi kembali untuk Paslon 3 dengan 1,5 menit. Kita mulai, silakan untuk Paslon 1. Terima kasih Pak Kelana. Mohon maaf ini. Kami ingin menanyakan, karena itu tidak ada di dalam program Bapak, tentang permasalahan penanganan daripada sampah kita, yang dimana sampah kita ini perharinya bisa sampai 2.400 ton. Bagaimana penanganan sampah itu yang baik, dan juga sampah itu sampai memenuhi daripada sungai-sungai atau kanal-kanal kita. Ini bagaimana cara meminimalkan agar pencemaran dari sampah itu terhadap air kita dan lain-lain. Silakan Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Kami Paslon nomor 3 menyikapi pertanyaan dari Paslon nomor 1 terkait sampah. Saya melihat di Sidoarjo memang masalah sampah ini menjadi masalah yang sudah klasik ya, artinya memang sudah menjadi masalah yang sekarang ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
Tentu saja banyak juga terutama di perumahan-perumahan yang masih belum disediakan tempat untuk pembuangan sampah sementara. Dan ini juga saya yakin nanti kalau kami diberikan amanah dari rakyat atau masyarakat Kabupaten Sidoarjo, kami akan melakukan bagaimana penanganan sampah tersebut secara baik. Artinya pemerintah harus hadir di situ dan itu menjadi tugas kami paslon nomor 3 ini untuk bagaimana mengatasi juga bagaimana agar sampah ini tidak dibuang ke sungai, karena saya lihat sekarang ini banyak sekali sampah-sampah itu menjadi suatu masalah juga, sehingga pendangkalan daripada sungai-sungai yang ada di Sidoarjo menjadi kendala utama dan itu harus diselesaikan oleh pemerintah ataupun kami selaku paslon nomor 3 kami akan berusaha untuk menyelesaikan itu. Berbicara sampah, pasti kita berbicara limbah. Ya. Karena sampah ini ada limbah. Kalau panjenengan tadi bilang di program kami nggak ada, kami ada di program nomor 9, yaitu pembangunan Sidoarjo menjadi kabupaten layak huni. Sehingga ini penting terima kita kasih ikhtiarkan. paslon 3 sudah menjawab dan kemudian silakan ditanggapi kembali 1,5 menit. Silakan paslon 1. Untuk sampah ini memang perlu diberdayakan, ya, yang dimana sampah ini tidak menjadi satu beban, tapi nanti bisa dijadikan menjadi satu peluang sebenarnya. Dan ini kita sudah punya yang namanya TPST, ya, tempat pembuangan sampah terpadu, yang dimana sudah ada peralatan-peralatan yang bisa memisahkan sampah itu dari yang karena sekarang ini sudah menumpuk, bisa mengurangi kira-kira 80% jumlah sampah yang terbuang, dan ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pupuk, untuk kepentingan pakan ikan, pakan ternak, dan juga energi, serta juga tentunya pakan cacing dan sebagainya. Dan ini seharusnya ini bisa dimaksimalkan. Nah, yang kedua, permasalahan pembuangan sampah yang ada di sungai. Ini memang masyarakat masih belum tahu tentang sanksi hukumnya. Bahwa di situ ada sanksi hukum 3 bulan penjara dan 10 juta. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis, silakan ditanggapi untuk paslon 3. Penting sekali kita melakukan filterisasi sampah. Jadi tidak semua sampah bisa menjadi hal yang positif untuk diberikan kepada pertanian atau yang lainnya. Maka kami perlu sekali menguatkan bahwa sampah ini perlu dilakukan pemetaan. Jadi ada hal yang harus kita ikhtiarkan, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan juga yang kompeten di dunia itu. Maka kita ikhtiarkan bahwa sampah-sampah ini harus dipetakan. Mana sampah yang layak untuk kita ikhtiarkan menjadi sesuatu yang produktif, mana sampah yang memang tidak layak untuk kita pakai. Maka ini perlu ada pembuangan khusus yang akan kita ikhtiarkan ke depan, karena untuk itu kerja bareng dengan masyarakat menjadi sangat penting. Saat kita turun ke lapangan, maka potensi RT RW menjadi sangat penting, karena ini bagian daripada yang sangat besar menghuni di Kabupaten Sidoarjo adalah 2,2 juta penduduk. Maka ini perlu kerja bareng yang baik, adanya aturan yang jelas, kedisiplinan akan aturan itu, dan masyarakat pun akan perlu kita ajak untuk selalu peduli, karena saat ini yang penting bagi kita adalah bagaimana birokrasinya baik. Dan selanjutnya adalah bagaimana masyarakat pun taat aturan. Karena selama ini yang saya ketahui di semua titik-titik sungai itu terbuang sampah-sampah di mana-mana. Persoalannya di sini adalah apakah ada kedisiplinan di pemerintahan dan apakah ada kedisiplinan di masyarakat sendiri. Maka perlu kerja bareng yang baik dengan masyarakat, terutama di level RT RW. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dari debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020 usai pariwara berikut ini. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS.
Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo akan diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020. Ayo dulur, gunakan hak pilih Anda. Pilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik menurut hati nurani Anda. Pilihan Anda menentukan masa depan Sidoarjo. Jangan takut datang ke TPS, tetap pakai masker, selalu cuci tangan, dan tidak bergerombol. Ikuti tata tertib di TPS, Pilgub bermartabat Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam situasi pandemi tak menyurutkan kita untuk menggunakan hak pilih. Datang ke TPS, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan di tempat yang telah disediakan, cek suhu tubuh, dan tetap jaga jarak. Masuk bilik suara, coblos pilihan Anda. Karena Pilgub bermartabat Sidoarjo hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Money politik bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Tolak pemberian barang, uang, atau apapun yang bertujuan mempengaruhi pilihan Anda. Kenali pasangan calon melalui visi misinya dan rekam jejaknya. Pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo akan diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020. Ayo dulur, gunakan hak pilih Anda. Pilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik menurut hati nurani Anda. Pilihan Anda menentukan masa depan Sidoarjo. Jangan takut datang ke TPS, tetap pakai masker, selalu cuci tangan, dan tidak bergerombol. Ikuti tata tertib di TPS, Pilgub bermartabat Sidoarjo. Tata cara debat publik segmen keempat. Debat terbuka antar pasangan calon. Pasangan calon nomor 2 bertanya untuk pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 3, disertai dengan pendalaman. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema debat. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Dan sekarang waktunya untuk paslon nomor 2 bertanya kepada paslon nomor 3. Silakan, waktu yang sama, 1 menit ditanggapi 1,5, ditanggapi kembali 1,5, dan dijawab kembali 1,5 menit. Silakan. Selamat malam Pak Lana, Putri Selamat pagi. Tua-tuanya senior kami. Yang ingin saya tanyakan adalah sekarang posisi Sidoarjo bahkan seluruh dunia ini memang ekonomi lesu,
mencari pekerjaan sulit, PHK di mana-mana. Ini dikarenakan adanya pandemi dan COVID. Hari ini saya kaget ketika tahu ternyata ada satu calon yang kemudian bisa menggaransi stop COVID seperti yang ada di program dari jenengan berdua. Padahal di sisi lain WHO bahkan tidak bisa menggaransi kapan kemudian COVID ini bisa selesai. Pertanyaan kami adalah apa yang Anda lakukan sehingga yakin sekali stop COVID ini menjadi program unggulan dari paslon nomor 3. Baik, silakan paslon 3. Baik, terima kasih paslon nomor 2, Gus Buktor, dan kami paslon nomor 3 memang menjadi salah satu program kami. Yang pertama adalah stop COVID. Artinya karena di masa pandemi COVID ini akan menjadi suatu masalah, di mana COVID ini sungguh akan memukul perekonomian yang ada di khususnya di Sidoarjo. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana melakukan langkah-langkah konkret agar COVID ini betul-betul bisa kita selesaikan secara cepat, secara baik. Artinya kami akan mengajak semua masyarakat, mengajak semua stakeholder yang ada di Sidoarjo untuk bersama-sama, bekerja bersama-sama, mengikuti aturan protokol kesehatan, dan kita akan melakukan langkah-langkah yang sangat cepat dalam hal ini demi untuk bagaimana agar roda ekonomi ini bisa berjalan dengan baik, dengan cara bagaimana mengatasi COVID itu sendiri. Saya bicara stop COVID, maknanya di sini adalah bagaimana masyarakat bisa mensiasati diri sehingga tidak terkena COVID. Itu maknanya. Kita tidak tahu kapan COVID itu akan tuntas karena itu urusan Sang Maha Kuasa. Maka untuk itu kami menganggap ini menjadi sangat penting bagaimana kita melakukan pencegahan. Adapun untuk berbicara ekonomi, maka kita ikhtiarkan untuk ekonomi keluarga yang saat ini UMKM-nya sangat luar biasa. Kita harus mengikhtiarkan, memaksimalkan bahwa kondisi ekonomi keluarga harus meningkat. Habis dari jawaban tadi, silakan paslon 2 menjawabnya atau menanggapi. Paslon nomor 3 tadi bicara tentang pelayanan. Seperti yang kita tahu, RSUD hari ini menjadi rujukan banyak kabupaten, terutama dari Pasuruan juga iya, Mojokerto juga iya. Sehingga jumlah kamarnya ini tidak mencukupi lagi. Kami berusaha, Mukhtar Subandi, untuk memastikan ke depan Rumah Sakit Krian, Sidoarjo Barat ini terlaksana. Pertanyaan kami adalah untuk bisa menciptakan, mewujudkan layanan yang kemudian bisa menyeluruh, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh paslon nomor 3. Baik, silakan paslon 3. Nah, baik. Kami akan melakukan upaya di mana kalau kita lihat dengan kondisi yang ada saat ini, memang rumah sakit umum daerah cuma satu ya di Sidoarjo, tapi kita masih lihat rumah sakit swasta. Cuman ke depan kami akan melakukan agar puskesmas ataupun rumah sakit yang lain agar betul-betul nanti akan kita tingkatkan pada taraf bagaimana untuk supaya menambah fasilitas agar betul-betul bisa untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat Sidoarjo tentang hal kesehatan. Tentu saja ini menjadi bagian prioritas dari kami. Oke, kita ingin memaksimalkan rumah sakit swasta, pertama. Yang kedua, kita ingin menguatkan puskesmas yang memang sudah siap untuk mendapatkan layanan yang lebih, yaitu penginapan. Yang ketiga, kita akan mengikhtiarkan bahwa rumah sakit yang di posisi di Krian kita akan kuatkan. Karena apa? Kondisi di lapangan jika penduduk kondisinya sakit, maka dia nggak mungkin datang ke RSUD di kota atau di Kabupaten Sidoarjo, sehingga mereka harus ke Mojoagung. Itu jaraknya adalah 13 kilo. Tapi kalau ke tingkat Sidoarjo kota, maka ini jaraknya adalah 43 kilo, sehingga kita pun akan menguatkan berdirinya rumah sakit yang ada di Krian karena jarak tempuh dari Tarik. Nah, ini kalau bicara Tarik itu adalah 12 kilo dari itu. Maka kita pun ingin mengikhtiarkan adanya rumah sakit. Waktu Anda habis. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan kita akan lanjutkan di mana saat ini kita berikan untuk kesempatan paslon 2 bertanya kepada paslon 1 menit dan ditanggapi oleh paslon 1 1,5 menit dan dijawab kembali untuk paslon 2 1,5 menit dan ditanggapi kembali oleh paslon 1 1,5 menit. Silakan untuk paslon 2. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Pak Bambang.
Mas Taufikul Bar. Kami ada satu program ya yang memang bergerak khusus untuk bisa mewadahi para milenial. Meminjam perkataan dari Ben Anderson atau mungkin Soekarno, bahwasanya semua perubahan itu dimulai dan dimotori, ujung tombaknya adalah milenial. Yang ini saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan kepada paslon nomor 1 adalah simpel. Strategi apa yang dibuat oleh paslon nomor 1 untuk bisa mewadahi kreativitas dari para kaum milenial yang ada di Sidoarjo hari ini? Ya. Baik, terima kasih. Silakan dijawab. Saya coba jawab, Pak Gus Mudo. Jadi kita akan memaksimalkan ruang-ruang kreativitas daripada milenial, yang dimana ruang kreativitas ini tentu sudah disiapkan juga tempat-tempat untuk memberikan satu internet, jaminan internet, yang dimana mereka bisa melakukan satu kreativitas di situ secara maksimal. Dan di sini kami juga akan mempersiapkan generasi muda. Jadi tidak hanya itu saja, tapi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan keinginan mereka di dalam bermain dan sebagainya, tempat untuk berwisata yang akan kita persiapkan untuk generasi muda kita, dan juga pendidikan atau balai latihan untuk kepentingan mereka, yang tentunya mereka ini nantinya akan dimaksimalkan untuk bisa bekerja dan bisa menjadi entrepreneur baru. Masih. Baik, silakan ditanggapi paslon 2. Seperti yang kita tahu, milenial anak muda ini sebenarnya sudah punya passion masing-masing, punya kesukaan masing-masing. Ada yang fotografi, ada yang videografi, ada sinematografi. Sehingga harapannya ke depan mereka bisa bekerja bukan hanya di sektor formal, tapi sektor informal. Yang jadi pertanyaan hari ini adalah bagaimana kemudian paslon nomor 1 bisa memberikan arah dan kiat khusus kepada pemuda untuk bisa mengisi pos-pos yang pekerjaan informal tadi, karena dunia sudah berubah, zamannya digital, pekerjaan bukan hanya ke kantor dan sebagainya, tapi dari rumah dengan HP, lewat YouTube, Instagram, semuanya bisa. Yang jadi pertanyaan tadi, bagaimana kiat dan cara paslon nomor 1 untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi passion dari anak muda hari ini? Saya kira kita menganggarkan untuk kepentingan ekonomi kreatif yang bisa dihasilkan oleh pemuda-pemudi kita, anak-anak milenial, yang dimana ini harus difasilitasi secara maksimal, baik itu yang tadi saya katakan formal maupun non formal, dan di sini mungkin dari Pak Wabub. Ya. Kita berikan pendampingan, ya, kita berikan kemudahan perizinan, kita berikan pelatihan, penyuluhan, bahkan permodalan. Nanti kita berikan permodalan untuk anak-anak muda kreatif ini supaya mendapatkan modal dengan bunga 0%. Kami subsidi nanti. Kami subsidi untuk anak muda yang kreatif ini punya modal usaha, dan kita bantu mempromosikan baik offline maupun online. Kita punya Bandara Juanda yang sebenarnya domisilinya Sidoarjo. Kita punya Mbongerase domisilinya Sidoarjo. Stasiun-stasiun kereta api. Kita punya rest area di tol. Ini untuk anak muda milenial bisa mempromosikan hasil karyanya itu di tempat-tempat seperti yang saya sebutkan tadi. Di samping itu juga offline kami akan bantu promosinya. Jadi kami bantu, kami dampingi permodalan, penyuluhan, pelatihan, sampai promosi penjualan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk paslon 2 dan paslon 1, dan tentunya Emil dan Bapak Ibu pemirsa, kita akan melanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Betul. Begitu. Untuk itu Anda harus bersama kami, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini.
Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Money politik bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Tolak pemberian barang, uang, atau apapun yang bertujuan mempengaruhi pilihan Anda. Kenali pasangan calon melalui visi misinya dan rekam jejaknya. Memilih cerdas, demokrasi berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam situasi pandemi tak menyurutkan kita untuk menggunakan hak pilih. Datang ke TPS, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan di tempat yang telah disediakan, cek suhu tubuh, dan tetap jaga jarak. Masuk bilik suara, coblos pilihan Anda. Karena Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo akan diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020. Ayo dulur, gunakan hak pilih Anda. Pilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik menurut hati nurani Anda. Pilihan Anda menentukan masa depan Sidoarjo. Jangan takut datang ke TPS, tetap pakai masker, selalu cuci tangan, dan tidak bergerombol. Ikuti tata tertib di TPS. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Money politik bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Tolak pemberian barang, uang, atau apapun yang bertujuan mempengaruhi pilihan Anda. Kenali pasangan calon melalui visi misinya dan rekam jejaknya. Memilih cerdas, demokrasi berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara debat publik segmen kelima. Debat terbuka antar pasangan calon. Pasangan calon nomor 3 bertanya untuk pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2, disertai dengan pendalaman. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema debat.
Ya, warga masyarakat Sidoarjo, sebelum Anda menentukan siapakah yang layak Anda pilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti, pastikan mengikuti debat publik ini hingga usai. Dan di segmen ini tiba gilirannya bagi paslon nomor 3 bertanya kepada paslon nomor 1. Waktunya sama dengan durasi yang sama juga. Kami persilakan paslon nomor 3. Terima kasih. Kami paslon nomor 3 ingin menanyakan kepada paslon nomor 1, Pak Bambang dan Pak Taufikul Bar. Problem utama tentang ketenagakerjaan dan pengangguran yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tingginya angka pengangguran, juga banyaknya tenaga kerja yang terserap di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, banyak yang bukan dari warga Sidoarjo sendiri. Pertanyaan saya kepada paslon nomor 1, langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan untuk menangani problem tersebut? Pertanyaannya cukup? Cukup. Baik, silakan paslon 1 menjawabnya. Ya. Serapan tenaga kerja ini yang paling besar adalah dari sisi UMKM, karena 90% lebih serapan tenaga kerja yang ada di wilayah kita maupun di nasional, kalau nasional 97%, itu adalah dari UMKM. Maka kami akan meningkatkan UMKM ini semaksimal mungkin, diberikan satu permodalan, yang kita permodalan ini yang sudah digelontorkan oleh Pak Jokowi sebenarnya. Ada KUR 160 triliun, yang 190 triliun yang harusnya bisa nyampe ke masyarakat. Yang kedua adalah tadi kalau masalah yang berhubungan dengan pabrikan tadi, tentu permasalahan utama adalah sumber daya manusia kita, yang dimana mungkin perlu kita tingkatkan dengan pendidikan yang cukup, SMA, SMK yang cukup yang ada di wilayah Sidoarjo. Dan tentu dari situ maka si tenaga kerja ini yang dari Sidoarjo ini bisa dipercaya oleh pabrikan tadi, dan tentu kita bisa meningkatkan daripada kuota penerimaan tenaga kerja yang dari wilayah Sidoarjo. Ya, kita berikan bansos ya, BLT atau pangan, kemudian kita berikan program padat karya di tiap-tiap desa. Waktu menjawab habis. Dari jawaban tadi silakan bisa ditanggapi paslon 3. Oke. Jadi kalau saya lihat tadi ini jawabannya sama pertanyaannya ini nggak ketemu. Jadi mengatasi angka pengangguran di Sidoarjo itu dengan problem angka pengangguran ini diharapkan bisa mendorong, ya kan, perluasan lapangan kerja yang ada di perusahaan. Dalam arti memperbanyak program penciptaan kewirausahaan baru, serta memprioritaskan tenaga kerja yang harus warga asli Sidoarjo sendiri, serta memberikan program fasilitas masyarakat yang mengutamakan dengan pelibatan secara partisipatif terhadap para pengangguran terdidik. Jadi penting sekali ada gerakan yang memang kerja bareng dengan masyarakat sekitar di lingkungan perusahaan itu, sehingga kita mengutamakan anak-anak daerah. Nah, otomatis kita harus bersikap yang lebih real bahwa kondisi di lapangan untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo membutuhkan pekerjaan, sehingga kita bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada, adanya pengangguran yang masih banyak, sehingga kita bisa melakukan sesuatu, menyumbangsihkan, jadi ada sinergi antara perusahaan dengan kondisi lingkungan daerahnya. Baik, cukup? Nah, itu tadi tanggapan paslon 3, silakan paslon 1 bisa menjawabnya. Saya kira tadi sudah sesuai ya. Jadi bagaimana meningkatkan satu serapan tenaga kerja tadi, yang dimaksudkan ada itu. Yang dimana kami tadi sudah sampaikan bahwa adanya usaha-usaha wirausaha baru, tentu UMKM yang ada di wilayah Sidoarjo. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, tentunya dengan cara sosial itu bisa dengan BLT atau pangan, bantuan sosial, tapi juga dengan cara ekonomi. Dengan cara ekonomi ya kita tingkatkan UMKM yang ada di Sidoarjo, yang kebetulan UMKM kita ini
masih kurang, jadi kita tambah, kita kembangkan UMKM yang ada di Sidoarjo baik kualitas maupun kuantitas, dan juga kita tingkatkan program padat karya di tiap-tiap desa. Nanti kita membangun pavingisasi, kita libatkan pemuda-pemuda yang ada di desa, kita bangun jalan, bokalvet, itu kita karyakan pemuda-pemuda yang ada di desa setempat. Itu insya Allah bisa mengurangi permasalahan pengangguran. Cukup? Baik. Sesaat lagi mau habis waktunya gitu ya. Baik. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, dan kami ucapkan terima kasih untuk paslon 3 dan paslon 1, dan saatnya atau gilirannya kemudian untuk paslon 3 memberikan pertanyaan kepada paslon 2 dengan 1 menit untuk bertanya, dan kemudian ditanggapi oleh paslon 2 dengan 1,5 menit, dan ditanggapi kembali oleh paslon 3 dengan 1,5 menit pula. Silakan. Terima kasih Mas Hilmi. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk menanyakan kepada adik saya, Gus Mudor. Saat ini kita membicarakan tentang tema tentang kesejahteraan. Kita ini kan harus bicara kesejahteraan harus merata. Ini menjadi sangat penting. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa nasib anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Ini jelas tulisannya. Nah, bagaimana breakdown dari Undang-Undang Dasar 45 tersebut dalam mengatasi nasib anak-anak terlantar ini dalam situasi kondisi seperti saat ini, anak-anak yang sangat membutuhkan status atau legalitas untuk mereka masuk ke sekolah, dia ditanya mana akte kelahirannya. Maka bagaimana cara Anda untuk mengatasi, membreakdown persoalan ini? Baik, cukup. Baik, selanjutnya silakan ditanggapi untuk paslon 2. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk Bunda Dwi Astuti. Tadi yang ditanyakan adalah anak terlantar, bagaimana kemudian negara bisa memberikan perhatian lebih gitu ya. Kita bukan hanya anak terlantar yang akan kita berikan perhatian besok. Jadi ada satu program pemberian makan gratis, melanjutkan yang sudah baik besok. Kita ke depan ingin memberikan jaminan bukan hanya anak terlantar saja, satu manula yang powerless, yang sudah ibarat kata tidak mampu diberikan kail, dia hanya mampu ketika diberikan ikan. Yang kedua, kita juga akan memberikan perhatian lebih. Kalau di era kemarin ada 1.600 yatim piatu panti yang diperhatikan, kita naikkan menjadi 2.500 panti asuhan, termasuk anak terlantar nanti diakomodir di sana. Selanjutnya kita juga akan menaikkan juga perhatian terhadap disabilitas. Kalau kemarin datanya hanya sekitar 250, kita naikkan lebih banyak lagi 500. Jadi untuk anak terlantar sudah termaktub di sana. Jadi nanti kita buatkan perhatiannya lewat dari Dinsos, lewat panti yatim piatu tadi, kita akomodir di sana, kita kasih perhatian di sana. Baik, masih ada waktu ditambahkan? Cukup. Baik. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan untuk paslon 3, silakan. Terima kasih. Mohon maaf jawabannya masih belum nyambung karena pertanyaan saya adalah bagaimana nasib anak terlantar ini akan status yang harus dia miliki. Jadi bukan bicara yang lain. Jadi bagaimana sebagai seorang pimpinan daerah akan menyiapkan breakdown dari Undang-Undang Dasar 45 itu dalam mengatasi persoalan akte kelahiran yang dibutuhkan oleh anak-anak terlantar saat ini. Karena itu penting sekali untuk diikhtiarkan bagaimana mereka bisa mengakses diri dalam dunia pendidikan, dunia kesehatan pula, dan juga dunia yang lainnya, sehingga mereka bisa menjadi jati dirinya sendiri karena diakui oleh negara. Ada pengakuan secara khusus. Maka bagaimanakah Anda bisa melakukan bagaimana strategi khusus untuk menangani nasib anak-anak terlantar ini? Peti, masih ada waktu untuk menanggapinya? Cukup? Cukup, Sipir. Baik, jika cukup kita akan kembali untuk bisa menanggapi di paslon 2. Saya kira mekanisme sama tadi lewat Dinsos, kemudian kita
akomodasi di panti-panti yatim tadi. Kemudian juga kita carikan orang tua asuh sehingga ke depan dia ada masa depannya lebih terjamin. Karena memang hari ini yang menjadi kendala untuk mereka adalah bagaimana bisa melanjutkan sekolah, bagaimana bla bla bla. Ini ke depan saya kira negara hadir lewat Dinsos untuk memberikan kejelasan bagaimana mereka punya masa depan yang lebih cerah lagi. Dalam arti gini, bahwa Sidoarjo gimana bahwa anak telantar itu mendapatkan suatu akses atau akte, kita sudah berkomunikasi dan kerjasama dengan pihak Densos, gimana kerjasama Dukcapil dengan Dinas Sosial itu, biarkan nanti anak itu minimal juga terakses terkait masalah data-data yang ada. Jadi kita tidak sulit untuk mengakses itu. Jadi kita sudah ada Dukcapil, data-data yang ada, kerjasama dengan Dinas Sosial, gimana mendapatkan fasilitas bagi anak-anak itu yang terkait masalah tidak ada aksesnya ke sana. Jadi ini sudah terdata oleh pemerintah, kita sebagai putra daerah mampu menjawab permasalahan yang ada di Sidoarjo, gimana terkait anak-anak terlantar adalah itu tanggung jawab pemerintah Sidoarjo. Terima kasih. Waktu Anda masih ada? Bisa ditambahkan atau cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan tentunya baru saja kita saksikan di mana dari masing-masing paslon sudah kita dengarkan bersama untuk saling bertanya dan menanggapi. Untuk itu ada satu segmen lagi yang akan kita ikuti untuk closing statement dari masing-masing paslon setelah jeda pariwara berikut ini. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Money politik bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Tolak pemberian barang, uang, atau apapun yang bertujuan mempengaruhi pilihan Anda. Kenali pasangan calon melalui visi misinya dan rekam jejaknya. Pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam situasi pandemi tak menyurutkan kita untuk menggunakan hak pilih. Datang ke TPS, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan di tempat yang telah disediakan, cek suhu tubuh, dan tetap jaga jarak. Masuk bilik suara, coblos pilihan Anda. Karena Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo akan diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020. Ayo dulur, gunakan hak pilih Anda. Pilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik menurut hati nurani Anda. Pilihan Anda menentukan masa depan Sidoarjo. Jangan takut datang ke TPS, tetap pakai masker, selalu cuci tangan, dan tidak bergerombol. Ikuti tata tertib di TPS, Pilgub bermartabat, Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam situasi pandemi tak menyurutkan kita untuk menggunakan hak pilih. Datang ke TPS, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan di tempat yang telah disediakan, cek suhu tubuh, dan tetap jaga jarak. Masuk bilik suara, coblos pilihan Anda. Karena Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen ke-6, pernyataan penutup. Masing-masing pasangan calon menyampaikan pernyataan penutup dengan durasi 1 menit 30 detik. Terima kasih banyak pemirsa Anda masih bergabung bersama kami dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020. Dan inilah saatnya bagi Anda untuk berpartisipasi, menentukan seperti apakah masa depan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan di segmen terakhir ini kami akan kita semuanya menyaksikan bersama seperti apakah komitmen dan closing statement dari masing-masing pasangan calon ketika suatu saat nanti mereka ditakdirkan dan mendapatkan amanah sebagai Kepala Daerah Sidoarjo. Kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan closing statement. Waktunya 1,5 menit. Terima kasih Mbak Emil, Mas Helmi. Ya. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada KPU serta Bawaslu dan juga panelis yang sudah memberikan juga JTV tentunya yang sudah memberikan satu ruang untuk kami bisa menyampaikan visi misi juga kedua paslon nomor 2 dan nomor 3. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sidoarjo yang menyaksikan acara pada hari ini. Kami hanya menghimbau masyarakat Sidoarjo untuk tidak golput, jadi berbondong-bondong untuk memilih calonnya, dan tentu juga kami menginginkan juga pesta demokrasi ini berjalan dengan damai, santun, tidak ada satu gejolak dan sebagainya, dan tentu kami menginginkan Sidoarjo menjadi Sidoarjo Raya yang dimana tentu paslon PHS Taufik bersama kita kuat, bersatu kita maju. Siap. Bapak Ibu goyok lan ade, ayo milih pemimpin sing apik nomor 1 PHS. Waktunya habis. Nanti boleh dilanjutkan nanti habis acara selesai gitu ya lagunya. Baik, ya. kemudian kita beralih ke paslon 2 tentunya dengan closing statement waktu sahabat 1,5 menit. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Halo semua masyarakat Sidoarjo. Bicara kesejahteraan sesungguhnya adalah muara dari sebuah proses politik. Politik bukan hanya dimaknai untuk kekuasaan, bukan. Politik juga tentang pengabdian. Muhdar Subandi berkomitmen memastikan seluruh masyarakat Sidoarjo akan mendapatkan BPJS. Yang kedua, membuka lapangan kerja, 100.000 lapangan kerja. Pendidikan kita kasih 10.000 beasiswa. Juga akan memberikan bantuan kepada emak-emak 5-50 juta sebagai modal usaha mikro. Kita juga akan berikan peningkatan SDM yang berdaya saing. Saya yakin selama kita maju bersama pasti akan terkabulkan. Hal ini memang tidak mudah diucapkan, tapi yang jelas ini bukan hal yang mustahil untuk bisa kita wujudkan bersama. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim bersama Muhdar Ali Subandi sebagai putra daerah, dengan bersama-sama
maju, aman, sejahtera. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu masih tersisa, sudah cukup atau masih mau ditambah? Cukup ya. Baik, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada paslon nomor 3 untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih Mbak Hemil, Mas Helmi. Terima kasih penyelenggara KPU, Bawaslu. Hadirin sekalian, terima kasih. Sidoarjo adalah tanah bersejarah. Warganya ramah dan alamnya subur. Jika kami diberi amanah, insya Allah kita bersama-sama mewujudkan menjadi Sidoarjo makmur. Jangan lupa coblos nomor 3. Coblos nomor 3. Sidoarjo makmur. Sido makmur. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu tersisa, apakah mau dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Kalau begitu boleh tepuk tangan untuk kita semuanya untuk turut berpartisipasi mensukseskan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2029 Desember 2020 nanti. Betul, untuk itu tentu ini bisa memberikan sebuah gambaran bagi warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk Anda datang pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dan tentunya ini juga bisa tetap menerapkan protokol kesehatan agar semua dari Pilkada yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal tersebut bisa berjalan aman, nyaman dan juga sehat. Betul, dan tentu saja untuk Pilbub bermartabat Sidoarjo hebat. Nah, terima kasih. Bolehkah kepada paslon 1, paslon 2, paslon 3 untuk bisa maju ke depan? Kita tentu akan berkomitmen bersama untuk menjadikan Pilbub Sidoarjo 2020 ini bisa berlangsung dengan baik, berkualitas, bermartabat untuk menjadikan Sidoarjo hebat dan komitmen untuk Pilbub yang aman, kondusif semuanya. Betul begitu ya. sekali. Untuk itu kami persilakan kembali untuk bisa berada di tengah-tengah. Kita bisa saling bersalaman dengan namaste begitu ya. Kita saling berkomitmen untuk bisa menyuarakan Pilbub bermartabat Sidoarjo Hebat. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan juga pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga bisa memberikan referensi kepada Anda tentang siapakah mereka yang layak Anda pilih pada 9 Desember 2020. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Emil Faiza. Dan saya Unika mengucapkan terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Sidoarjo.